Baik, Bu Eka, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Nah, jadi ini tampilan dari Sidates ya. Saya langsung saja ke aplikasinya seperti ini. Sebetulnya di sini kita punya dua modul utama ya, ataupun menu utama. Yang pertama itu assessment, di mana ini bisa digunakan untuk asesor internal ya, untuk penilaian secara pribadi di masing-masing fasiankesnya. Kemudian yang kedua itu untuk evaluasi PPS di sini. Ini kita langsung ke evaluasi PPS atau ke yang asesor internal self assessment dulu, Bu Eka. Baik, saya coba untuk memaparkan ini dulu ya, yang self assessment dulu. Jadi di sini nanti untuk modul yang self assessment ini bisa digunakan oleh asesor internal di Fasiankes ya. Jadi nanti di sini kita bisa melihat, ini contoh saya menggunakan yang puskesmas ya. Jadi nanti antara jenis Fasiankes yang berbeda kan tentunya di sini akan mempunyai bab berbeda juga ya. Ini contohnya adalah puskesmas. Di sini ada 5 bab seperti itu. Kemudian masing-masing bab kalau kita tampilkan, ini di sini ada EP-EP yang bisa dinilai atau elemen penilaian ya di sini. Contohnya di sini adalah bab 1, kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Jadi ini sama persis seperti yang ada di DFO ya, DFO itu ya. Kalau di pasien kesnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat jumlahnya total dari apa, elemen penilaian per babnya di sini, tapi di sini bisa ditampilkan kita mau menampilkan berapa isi dari per halaman atau mau menampilkan semua juga bisa. Nah, misalkan di sini kita eh, sebagai asesor internal itu bisa menilai ya. Jadi dengan melihat bukti, ini di sini dari Fasiankes bisa mengupload bukti. Jadi buktinya bisa diupload di sini ya. Contohnya ini. Kemudian asesor internalnya bisa menilai. Nah, ini bisa dinilai. Kalau nilainya misalkan kurang dari 10 ya berarti di sini kita bisa isi fakta analisisnya apa. Kemudian rekomendasinya apa ya, kita simpan. Begitu juga untuk elemen penilaian yang lainnya di sini kita isi. Jadi dengan klik simpan ini akan otomatis tersimpan dan untuk menilai kita tinggal klik di elemen penilaian yang akan dinilai, kemudian kita pilih edit record. Nah, di sini juga sudah ada petunjuknya ya, ada RDW. Ini ada regulasi, dokumen, dan wawancara. Seperti itu. Atau misalkan yang di sini juga ada yang R saja. Jadi nanti sudah ada petunjuknya seperti ini ya, asesor internal tinggal eh, menilai sesuai dengan yang diperlukan di sini. Jadi di sini untuk upload dokumen bisa lebih dari satu untuk buktinya ya. Jadi tinggal upload jenis dokumennya apa, regulasi, dokumen bukti atau lainnya, kemudian di browse ya, atau kita cari file yang mau diupload, kemudian keterangannya apa, ya. Kemudian kalau ada EP yang berrelasi ini bisa juga sih. Jadi nggak perlu upload satu-satu. Nah, setelah elemen penilaian tiap bab diisi, kalau kita menuju ke home di sini nanti akan ada pertumbuhan grafik ya capaian. Ini tadi saya baru nyoba yang bab 1. Misalkan kita akan mencoba di bab 2 untuk melihat progresnya. Saya langsung nilai aja 10 biar cepat. Nah, ini sudah
simpan ini, skornya 10, 10, 10. Sebetulnya capaian ini bisa kita lihat. Nah, kita tampilkan ya, all nanti di sini capaian udah kelihatan, 3,2%. Kalau kita kembali ke menu home, di sini juga akan tampil grafiknya. Begitu juga untuk bab-bab yang lain, seperti itu. Itu untuk eh, self assessment. Artinya ini untuk kebutuhan asesor internal. Ya. Jadi yang kedua di sini adalah untuk evaluasi, ya, evaluasi PPS. Nah, di sini sebetulnya ini kita harus SINAF ataupun DFO karena kita tidak terintegrasi ataupun tidak terhubung ya dengan servernya Camcast. Jadi kita ada proses mengambil atau download dulu apa dari DFO itu ya. Itu kan ada rekomendasi berupa Excel ya. Kemudian kita upload dulu di sini. Jadi ini dulunya kosongan dulu, nggak ada ini sebelumnya. Ini baru kita upload rekomendasinya di sini, baru nanti diimpor ya, diimpor baru nanti bisa. Jadi yang diimpor itu adalah hasil rekomendasi di sini. Contohnya seperti ini mungkin. Apakah kelihatan Bapak Ibu di layarnya? Kelihatan, Hmm. kelihatan Mas Adi. Nggak Kelihatan apa-apa, kecil. kecil kelihatan, tapi kecil. Kecil. Jadi memang ini adalah hasil unduhan dari di DFO-nya itu ada seperti ini. Ada rekomendasi. Ya, seperti ini. Ini yang nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk eh, kita melakukan evaluasi PPS di Sidakesnya. Jadi ini ketika di-download itu nggak usah diubah-ubah ya, langsung di-download, langsung nanti di-upload di sini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi sebetulnya prosesnya seperti ini. Saya tampilkan dulu ini alurnya ya. Ini proses transfer data rekomendasi DFO ke Sidakes. Jadi ini kalau kita ke DFO, ini ada menu akreditasi ya. Kemudian nomor duanya klik upload ini, gambar icon upload ya. Nanti di situ ada tampilan seperti ini kan ya, seperti Excel-nya tadi. Kemudian ini klik Excel untuk download rekomendasi. Nanti akan menghasilkan Excel yang tadi. Nah, ini jangan diubah-ubah ya. Excel dari hasil download tadi itu jangan diubah-ubah, tapi langsung diupload. Jadi setelah download nih dari DFO, kemudian Fasiankesnya ini mengunggah ke Excel rekomendasi ke Sidakes. Nah, di sini kan di Sidakesnya pada hasil survei dalam kurung PPS ya. Kemudian klik icon unggah. Nah, ini sebetulnya kosong seperti ini. Kalau pertama kali ya, kalau belum kita upload. Kemudian kita klik browse ya, nomor satu browse, nomor dua kalau sudah di sini keluar nama filenya, baru di sini kita import. Kita klik import. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi masih semi ya, semi manual. Tapi lumayan nggak terlalu repot karena hanya unduh dan upload gitu aja. Nah ini ada disclaimer nih. Proses upload rekomendasi hanya dilakukan satu kali setiap pasca survei akreditasi. Jadi dilakukan ini sekali saja ya, untuk mentransfer data saja. Kalau sudah ada ini ya nggak perlu diimpor lagi. Karena ya percuma juga sudah
karena sudah ada data yang akan kita perbaiki itu sudah masuk. Jadi nggak perlu diimpor-impor ulang lagi. Nah, kemudian setelah tadi terimpor ya, atau masuk datanya ke Sidakes, itu kita masuk ke menu kegiatan, kemudian hasil survei. Ini ada dua nih ya. Ada verifikasi, ini nanti yang digunakan oleh surveyor untuk melakukan verifikasi dari PPS di Fasiankesnya itu. Jadi kalau di Fasiankesnya bekerjanya di yang hasil survei PPS ini, kemudian verifikasi itu untuk pekerjaan dari surveinya. Nah, jadi kita pilihnya kegiatan, kemudian hasil survei atau PPS kalau kita sebagai Fasiankesnya di sini. Sama seperti self assessment tadi ya. Jadi babnya sesuai dengan eh, jenis lembaganya ini, jenis Fasiankesnya. Kalau puskesmas ya nanti keluarnya yang punya puskesmas, kalau klinik punya klinik ya. Kalau labkes punya labkes dan UTD nanti sesuai dengan jumlah babnya itu. Sama ya, tapi di sini ketika kita tampilkan itu tidak semua EP tampil seperti pada self assessment. Yang tampil di sini hanya misalkan ini 10. Ini adalah yang harus diperbaiki atau yang mempunyai rekomendasi saja yang tampil. Sedangkan yang tadi, yang pertama, self assessment itu kan semua tampil karena itu proses penilaian akreditasinya. Kalau ini adalah proses perbaikannya. Nah, kalau sudah nanti di sini diklik EP yang akan dikerjakan, kemudian pilih edit. Nah, ini sehingga background kuning dulu, baru klik edit. Jadi sebelum kuning itu belum terpilih ya. Kalau sudah terpilih, baru ini akan backgroundnya jadi kuning. Nanti di sini ada yang tadi, keterangan EP-nya apa, fakta analisis apa, rekomendasi apa, tindak lanjut apa, metode perbaikan ini yang perlu diisi. Ya nanti kita bisa sesuaikan dengan yang miliknya Kemkes itu. Mungkin bisa lebih dari satu. Kemudian untuk buktinya juga bisa di sini. Ya. Kita bisa langsung upload bukti. Kalau di Kemkes itu saya lihat masih dengan link itu. Buktinya itu masih menggunakan link Google Drive. Kalau ini kita bisa langsung upload buktinya. Sama seperti tadi ya, di sini buktinya ada keterangannya apa, kemudian pilih filenya. Kemudian untuk melihat ini tinggal klik nama filenya di sini. Ya, ini ya untuk aplikasinya seperti itu. Jadi karena ini sudah terimpor ya, berarti kita bisa langsung melalui menu hasil survei dan klik pada icon lampu ini. Nanti kita klik di sini. Nah, ini kan di sini hanya tampil 10 ya, nggak seperti yang tadi 100 berapa gitu. Karena yang tampil di sini itu hanya yang terrekomendasi atau yang belum mempunyai belum nilainya itu belum 10 atau belum sempurna ya di sini. Tadi jadi diklik, kemudian di sini edit ya. Tindak lanjut di sini tinggal milih menyusun atau melengkapi regulasi, kemudian melengkapi dokumen bukti, pelatihan dan implementasi. Kemudian untuk metode di sini metodenya apa? Metode perbaikan, indikator pencapaian, kemudian waktunya berapa lama ya, penanggung jawab siapa, terang. Jadi mengisinya seperti itu, nanti kemudian kita uploadnya sama seperti tadi ya. Di sini tinggal kita plus untuk nambah bukti ya. Kemudian keterangannya apa, kemudian kita upload dokumennya dan submit sama seperti tadi. Contoh ya.
ya. Nah, ini saya contohkan untuk mengupload buktinya ya. Nah, ini kalau saya klik ini sesuai dengan yang kita tampilkan, sesuai yang kita upload dia akan tampil. Jadi ini sangat membantu ya untuk melakukan perbaikan di Fasiankes. Juga tadi untuk self assessment. Kemudian nanti juga kita akan kembangkan sesuai isu-isu yang uh, muncul ya, sesuai dengan peraturan ataupun sesuai dengan yang diperlukan nanti bisa kita tambahkan di sini. Jadi ini uh, uh, istilahnya untuk bisa digunakan untuk alat bantu ya dari Fasiankes untuk monitoring pencapaian ataupun monitoring mutu nantinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Yulia. Ya, Saya baik, Pak Andi, terima kasih atas Korwil. masukannya dan membahasnya dengan Pak. Ya, nah kenapa nih? Ya, Pak Andi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dengan Pak Andi? di sini. Mungkin Oh saya ya, kasih tutorial saya pengantar kirim. sedikit ya, saya kasih pengantar sedikit lagi Bu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini Ya, adalah baik, mereka. ini adalah apa namanya sosialisasi kepada Bapak Ibu untuk yang kedua kali ya saya rasa ya, karena dulu kalau Bapak Ibu hadir pada KSL ini juga sudah pernah disampaikan di KSL. Tapi sekarang kami akan menindaklanjuti karena ini adalah bagian dari standar yang kami buat bahwa untuk evaluasi pasca akreditasi itu harus dilakukan oleh lembaga. Jadi tidak hanya oleh Dinas Kesehatan seperti yang ada di dalam kebijakan Kementerian Kesehatan. Jadi itu kami sebelum exit conference kami dipastikan oleh para surveyor untuk ini bisa ditindaklanjuti dan menyampaikan juga kepada Kementerian Kesehatan bahwa upaya evaluasi pasca ini harus menjadi tanggung jawab juga oleh lembaga yang melakukan survei. Jadi bukan hanya oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, kami diminta target untuk bisa segera mengimplementasikan karena mereka sudah melihat bagaimana sistem ini bisa membantu Fasiankes untuk apa namanya bisa memantau ya, termasuk juga terutama adalah asesor internalnya ya. Jadi untuk bisa memantau upaya perbaikan dan lembaga juga bisa melihat. Nah, oleh karena itu peran dari Bapak Ibu kami sosialisasikan ini adalah untuk Bapak dan Ibu bisa membantu kami agar Fasiankes itu apa namanya bersedia untuk menggunakan Sidakes ini ya. Menggunakan Sidakes ini tapi tentu harus berbayar ya. Berbayarnya berapa? Berbayarnya adalah terkait dengan server. Mungkin Andi bisa sampaikan sedikit Pak Andi apa komponen biaya yang kita buat 25.000 per bulan atau 300.000 per tahun. Silakan komponen apa saja yang dimasukkan di dalam situ Pak. Jadi ini adalah kompensasi saja untuk penyewaan dari server ya. Jadi istilahnya kita patungan lah untuk menyewa server, kemudian untuk maintenance ataupun pengembangan aplikasi yang berkelanjutan tentunya di sini. Jadi itu kita bebankan kepada pengguna ya. Jadi satu pasien itu hanya 2 per bulan. Ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, Bapak dan Ibu, para surveyor, apa namanya surveyor dan Korwil tentunya di sini bisa memahami ini dan bisa nanti ketika kami akan Pembuatan mensosialisasi akun di situ. dan termasuk nanti untuk membuat akun
Ya, kepada surveyor setelah mereka tentu bisa cost sharing ya, jadi cost sharing untuk biaya maintenance dan sewa server seperti itu. Jadi server ini kan disewa ya, jadi mereka tidak perlu lagi menyewa server seperti kalau di rumah sakit kan mereka harus punya server sendiri karena setiap lembaga akreditasi rumah sakit itu punya sistem sendiri. Kalau mereka punya sistem sendiri, mereka punya servernya sendiri. Kalau kita enggak, kita bantu Fasiankes, servernya ada di kita, tetapi kita cost sharing untuk sewa server dan maintenance-nya. Dan nanti juga ya. akan didampingi untuk melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andi. Ya. Mungkin itu. Jadi nanti kita akan berikan form ya ke fase yang tersebut untuk diisi tentunya. Kemudian setelah diverifikasi dan lain sebagainya, nanti akan kita berikan akun satu ya. Satu akun itu sebagai administrator nantinya bisa menambah akun-akun yang lain. Jadi walaupun yang terdaftar cuma satu itu nanti yang lain ya rekan-rekan kerja di Fasiankes itu bisa mendapatkan atau dibuatkan akun oleh yang tadi yang akun pertama itu. Jadi nanti bisa bekerja sama. Kemudian untuk tadi yang isu-isu misalkan ada peraturan baru, kemudian kita bisa akomodir di sini, nanti akan kita berikan. Jadi ini tidak berhenti sampai di sini ya Bu Eka ya. Di sana untuk pengembangan-pengembangan akan terus di sini dan pihak Fasiankes tinggal menggunakan. Jadi tidak perlu melakukan update, tidak melakukan maintenance, tinggal menggunakan saja. Seperti itu. Baik, Pak Andi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, silakan terkait tentang Sidakes kita. Kapasitas maksimal bisa diupload, nggak ada Ya. maksimalnya ini, unlimited ya. Jadi mau upload berapa dokumen bisa, tapi dokumennya nanti kita batasi juga, jangan besar-besar. Mungkin 5 mega atau 10 mega kita batasi. Karena kan dokumen yang berupa PDF itu nggak mungkin besar-besar juga ya. Jadi dokumennya itu kita batasi jumlah ukurannya, tapi tidak dibatasi jumlahnya berapa. Ya, dari Pak Slamet ya, Pak Andi ya. Ya, Ya, ini Pak Andi dari Bu Nyoman Bali. Mohon Pak Andi bisa dikirimkan tutorial Sidakesnya untuk self assessment dan PPS baik baik. puskesmas dan gimana Pak Andi? Ini, Apa nanti grup saja di grup WA ya? ini saya cari dulu Bu, ya. Sebentar. Baik, baik. Nah ini udah ketemu Bu, saya kirim langsung di sini aja nggak apa-apa. Nanti mungkin ada yang belum ini Pak Andi atau nanti di sini kali nanti Di di grup sini WA bisa sekali. nih, sudah bisa. Nah silakan itu sudah saya upload ya di chat ya. Sudah saya kirim di Ya, chat, silakan di download saja. ya. Bapak Ibu silakan tutorial untuk asesmen Sidakes sudah ada di chat kita masing-masing. Ya, Bu Nyoman udah dikirim Pak Andi ya, Bu Nyoman silakan di-download. Makasih Oke, Pak Andi, terima kasih Bu ya. Baik, baik. sama-sama. Tidak ada lagi yang mau bertanya nampaknya, Bapak Ibu. Sudah jelas ya sama Pak Andinya. Baik, ini Pak Andi juga salah satu bagian dari aktornya ISKUA kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan dengan beliau yang untuk IT-nya luar biasa bisa salah satu mensukseskan ISKUA kita kemarin. Bu Eka, bagaimana Bu Eka untuk pertemuan ini? Ya, ya itu saja Bu Lia. Jadi apa namanya sosialisasi ini kan akan kita lanjutkan dengan Vaskes ya. Akan sosialisasi yang kedua ya, tetapi bukan sosialisasi lagi, tapi akan menyebarkan form ya Pak Andi ya. Iya, Form untuk kesiapan mereka untuk menggunakan Sidakes ini. Karena waktu kita sosialisasi sebetulnya sudah banyak yang minta. Namun kita karena kesibukan kemarin kita belum sempat menyebarkan ini.
Tapi sebelum itu dilakukan, kami juga ingin semua Korwil juga memahami hal ini. Sehingga kalau ada pertanyaan nanti bisa ikut tahu juga apa sih Sidakes, apakah seperti apa sistem informasinya, kemudian PPS-nya seperti apa dan sebagainya. Ya, karena ini adalah tadi saya sampaikan ini adalah komitmen kami sebelum penutupan bahwa kami harus mengimplementasikan ini kepada semua Fasiankes ya sebagai bagian dari evaluasi pasca akreditasi. Jadi itu saja Bapak dan Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan, ya mungkin bisa bersama-sama dengan ini ya, bersama-sama dengan Faskesnya. Bapak dan Ibu juga mungkin bisa mengumpulkan Faskesnya untuk kita pertemuannya mungkin bisa per Korwil ya. Jadi mungkin dari wilayah Aceh misalnya, semua Faskes yang bersama Laskesi itu bisa dipimpin oleh Korwilnya untuk bisa sama-sama kita melakukan Zoom seperti ini. Saya rasa mungkin seperti itu akan lebih baik. Jadi tidak bercampur yang banyak tetapi per Korwil. Sehingga Korwil juga tahu, oh ini puskesmasnya, kliniknya sudah menggunakan Sidakes. Terus bisa juga Bapak dan Ibu untuk memantau PPS-nya sudah sejauh mana. Mungkin itu saja Dokter Lia. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya dengan Ibu Direktur kita terkait tentang Sidakes ini. Silakan. Nampaknya nggak ada, Bu. Apa kita tutup saja, Ibu, pertemuan kita, Bu Direktur? Ya, kalau tidak ada ya kita tutup Bu saja. Lia, Oh ya, silakan. boleh bertanya Bu ya, izin ya Bu Eka. Ya, silakan Bu Yang Put. ingin Ya. saya tanyakan Bu Eka, apakah yang harus mengisi verifikasi untuk PPS itu adalah surveyor yang bersangkutan atau boleh oleh surveyor lain? Karena kalau saya lihat kemungkinan ada banyak surveyor yang malas. Mereka dulu mungkin melakukan survei banyak, tapi kalau nanti disuruh mendampingi untuk PPS belum tentu mereka mau. Nah itu apakah boleh dikerjakan oleh surveyor lain? Terima kasih Bu Eka. Ya. Ya. Kalau kita kan melihat begini Bu, jadi banyak Faskes itu yang protes ya Bu terhadap hasil rekomendasi yang dilakukan surveyor. Karena banyak yang masih ada yang copy paste segala macam. Nah, di situ tentu mereka kebingungan ya untuk untuk menindaklanjuti perencanaan perbaikan strategisnya itu akan kesulitan bagi mereka. Nah, saya tidak tahu dengan saat ini kewajiban itu hanya diberikan kepada dinas kesehatan, itu prosesnya itu seperti apa kita nggak tahu. Nah, tapi dengan adanya PPS di kita, itu tentu kita bisa memantau sebagai lembaga yang bertanggung jawab yang melakukan survei. Nah, tentu kita juga bertanggung jawab pengen tahu mereka itu sudah pemahamannya seperti sampai sejauh mana seperti itu. Kemudian benar nggak mereka mengisi PPS-nya? Kan itu seperti itu. Nah, tinggal pelaksanaannya ya silahkan saja dari ini seperti apa. Kami juga karena prosesnya tidak ada di kita, itu kan kami juga tidak bisa melakukan intervensi kecuali kalau memang mereka meminta kita membantu, kami bisa memberikan kepada Korwil untuk menentukan siapa yang akan memantau PPS tersebut. Itu silahkan Bu. Tapi pada prinsipnya PPS itu tidak harus dilakukan oleh yang melakukan survei. Ya, bisa dilakukan oleh surveyor yang lain. Ya, supaya maksud saya gini. Jadi kalau kita yang memantau, kita tahu kekurangannya gimana ya. Tapi kalau dinas kesehatan, saya nggak tahu apakah mereka tahu benar nggak itu hanya di copy paste dari EP-nya, ya rekomendasinya hanya di copy paste dari situ. Karena banyak laporan Bu yang masuk ke kami yang mengatakan bahwa susah menindaklanjuti hasil rekomendasi PPS yang dibuat oleh surveyor kita. Ya mungkin tidak banyaknya tentu tidak persentasenya tentu kecil ya, tetapi ada laporan
yang melaporkan surveyor Laskesi seperti itu mengisi mengisi PPS-nya. Tapi ini tentu pada waktu awal-awal ya, pada waktu awal Mei sampai Desember 2023 yang lalu, ketika kita di puncak survei mungkin malas mengisi sehingga di copy paste saja. Jadi silakan kalau itu nanti kita memang sudah bisa mengakses, ya kita bisa melakukan evaluasi PPS itu tidak oleh surveyor yang melakukan survei, tetapi bisa oleh surveyor yang lain di wilayah tersebut. Silakan. Seperti itu, Bu Pur, atau seperti apa maksudnya? Gimana Bu Pur? Apakah sudah jelas apa yang dikatakan sama Bu Direktur? Bu Dokter Pur? Maksudnya seperti itu, Bu, atau ada maksud lain? Ya, seperti itu, Bu. Karena kelihatannya surveyor-surveyor yang kemarin itu banyak melakukan survei, sekarang itu sudah agak kendor semangatnya. Jadi mungkin kalau mereka diminta untuk melakukan verifikasi seperti itu, mungkin malas gitu, Bu. Jadi kalau terjadi seperti itu, apakah boleh dilakukan oleh surveyor lain yang sama-sama Laskesi Ya, juga? bisa, Bu. Cuman kita kan ini nggak berbayar ya, Bu. Ya, nanti takut Ya. lagi nanti minta bayaran ke kami gitu loh. Jadi itu kan Iya, kita nggak ada paket survei verifikasinya kan nggak ada, ya. Karena apa? Karena kemarin kebijakan itu ada di Kemenkes. Tapi paling tidak dengan adanya ini kita semua mungkin Korwil atau kami di pusat bisa memantau seperti itu, Bu. Jadi harapannya sih seperti itu. Dan survei asesor internalnya juga bisa memantau. Jadi adanya sistem ini mempermudah seperti itu. Ya kita bisa lihat kan, oh sudah sejauh mana dia. Kalau memang misalnya mereka sudah lakukan, ya sudah kita skip aja. Mana yang belum itu yang kita ingatkan. Itu bisa mekanismenya. Tapi memang untuk verifikasi ini kan tidak ada bayaran ya Bu ya. Jadi kalau kita balikan ke surveyor itu ya mungkin dia juga nggak mau ya. Tapi kami sebagai pengurus di pusat ini tentu akan mencoba semampunya kami untuk bisa melihat perkembangan ini dengan adanya sistem ini. Seperti itu. Ya, makasih Bu Dia, Bu Eka, makasih. Ya, makasih Bu. Makasih Bu Pur. Sudah. Selamat sore Bu Eka. Ya, silakan Dokter. Ya, jadi sedikit saya ada pertanyaan terkait dengan apa Sidakes, Dokter. Jadi apakah nanti kami di Bali kan punya grup KSL Mitra Laskesi Bali. Jadi anggota kami kurang lebih 300 peserta. Jadi dari berbagai Fasienkes, ada puskesmas, klinik, ada labkes. Tentu di sini kami kita kan bukan orang Haiti murni ya, Bu Dr. Eka. Ya. Jadi kalau kami nanti biasanya kita rutin melaksanakan kegiatan KSL di Mitra, itu apa boleh kami meminta narasumber mungkin Pak Andi dari Laskesi Pusat untuk menjadi narasumber dalam menjelaskan Sidakes? Sangat boleh Bu Nyoman, sangat boleh Bu Nyoman. Monggo silakan. Apa kami berbayar ya, karena tentu akan terkait dengan ya nanti kan kita mendorongnya adalah nanti dengan biaya itu ya Bu ya, dengan biaya dia menjadi urun cost sharing untuk server tadi ya 300.000 per ini ya 300.000 per bulan ya per tahun ya 300.000 per tahun itu. Jadi nanti Pak Andi kan yang akan maintenance-nya nanti kan juga dengan Pak Andi yang kami minta. Seperti ya, sedikit mungkin Bu Eka, karena kami di Bali untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi memang kita gratis, jadi tidak berbayar Bu Eka. Jadi kami biasanya surveyornya yang menjadi narasumber untuk memberikan materi. Jadi kalau memang kami akan melaksanakan kegiatan terkait dengan Sidakes, jadi kami mohon izin untuk bisa mengundang Pak Andi. Ya nanti undang kami juga nggak apa-apa Bu, jadi kita nanti bisa mensosialisasikan juga sekaligus nanti formnya bisa kita berikan. Silakan Bu Nyoman, kapan waktunya dikabarin aja. Ya, terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Nyoman. Ya, tinggal dikabari aja ya Bu Nyoman, nanti insya Allah akan dihadiri dari pengurus pusat Laskesi.
Ada Nanti lagi didampingi kawan-kawan? dokter Lia juga itu nanti dokter Lia. Ya. Tinggi. Baik, Terima kasih Dr. Lia. sama-sama. Izin dok Lia. Ya, Pak Ber- Yazid, laris berarti Bu Eka, berarti misalnya Sumut mau mengundang mengadakan Zoom meeting dengan seluruh mitra, bisa undang narasumbernya Ibu Bisa, Direktur dan Pak Didi ya? bisa Pak Pak. Adi. Bagusnya begitu Pak. Jadi saya berharap mungkin seperti itu yang lebih ini ya, yang Ya. lebih praktis. Jadi nanti mereka langsung kita bisa berikan. Kalau banyak itu nanti nggak fokus. Nah nanti kan korwilnya nggak terinfo. Kalau ini kan ya dari korwil sendiri, terus kita ngomong dan langsung Iya, kita Bu. bisa eksekusi, kita bisa bantu dan nanti juga para surveyor di Sumut misalnya jadi paham juga kan ketika memantau Betul. PPS, mau memantau PPS silahkan. Ya. Karena kan seperti yang saya sampaikan kemarin, insya Allah nanti habis hari raya kami mungkin buat pertemuan ya mungkin sekali halal di ini mengundang juga. Kalau untuk itu ya mungkin Bu Eka atau sama Dokter Ella kita undang untuk ini hadir fisik mungkin Ya. 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 Nggak apa-apa, Pak. Terus Jadi kalau ini yang penting ini dulu silahkan kapan itu ya kayak Bu. Bu Nyoman tadi kan sudah ya Bu Nyoman silahkan nanti undang Sumut juga silahkan gitu Pak. Lebih bagus saya merasa lebih seperti itu. Jadi mereka juga udah nyaman kan dengan Bapak dan Ibu. Terus tinggal kita masuk ini kan. Silahkan Pak diatur aja ya Pak Yazid kapan mau dimulai dengan Ya Bu. Ya, silakan makasih responnya. Ya, makasih Pak Yazid. Ditunggu undangannya ya. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan untuk Bu Direktur kita? Bapak Ibu, Korwil dan Sekwil mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman atau mungkin ada yang ingin bertanya kembali untuk Direktur kita? Tidak ada lagi Bu Eka. Ya udah Bu Lia ditutup aja kalau sudah tidak ada. Kita Ya. terima kasih ya Bu Lia ya kepada semua teman-teman Korwil untuk bisa menindaklanjuti ya. Jadi kalau memang ada keinginan untuk seperti itu ya kita mungkin ikutnya di dalam tim kelompok Korwil aja ya Dokter Lia ya. Nanti tolong ini kan Dokter Lia juga tanggung jawab di IT ya. Jadi nanti bisa dengan Pak Andi. Silakan didampingi. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk hasil rapat hari ini, yang pertama adalah Pitselnas akan ditarik mungkin ke Jogja atau ke Semarang. Untuk waktu, insya Allah mungkin diperkirakan sesudah Idul Adha atau mungkin juga September. Nanti kami akan menyusun paketnya berapa, nanti kita akan Zoom kembali. Kemudian terkait dengan IT tadi, kan ada Sidakes, maka kita mohon dan meminta kepada Fasiankes yang bermitra dengan kita dan kita informasikan bahwa pembayarannya 25.000 per bulan atau 300.000 per tahun. Ini termasuk dalam penyewaan server dan maintenance atau aplikasi yang berkelanjutan. Untuk informasi lanjut atau yang mau Zoom ke depannya bisa hubungi di Sekretariat Laskesi. Demikian saja Bapak Ibu. Suaranya hilang. Rapat kita ini. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu. Nanti kita ketemu setelah kami dapat info ya terkait dengan paket meeting dari Jogja atau dari Semarang. Terima kasih Dokter Lia. Bapak Ibu, dengan ucapan Alhamdulillah, makasih Bu Dayu. Maka Zoom meeting sore ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Eka, Bapak Ibu semuanya. Izin klip. Terima kasih Bang Sawal, ketemu lagi. Terima kasih Bu Dayu. Siap Ibu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Dayu. Terima kasih. Ya. Mohon maaf semua ya, ini mau puasa lupa.
Pak mau puasa. Iya, maaf lahir batin, mau puasa. Izin. Mohon puasa ya Bu, semua bapak-bapak. Semoga kita Bu semua Eka, kita nggak belum jadi jalan-jalan ke museum, Bu Eka. Kapan? Minggu depan kita Belum jadi mudahan. jalan-jalan ke kota tua nih, Bu Ayo, Eka. minggu depan, Jumat depan. Ya. Jumat. Duitnya ditabung ya Bu. Tuh, di Ya. Pak Yanuar, nanti Pak Yanuar yang guide kita nanti. Yang lain nanti diceritain aja. Jangan lupa duitnya ditabung. Ya, nabung Siap. dari sekarang. Iya, betul, Ditaruh betul. ditabung. Mulai 1 juta menabung. per bulan. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.